Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Utari Angela Florencia, BP 1911072041 dari kelas 2 ada 4 TC. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS saya, yaitu dari nomor 1 sampai dengan 10. Yang pertama yaitu prinsip mikrofon dan speaker. Mikrofon, saat kita berbicara terdapat tekanan udara yang keluar dalam mulut. Maka getaran suara menggetarkan diafragma mikrofon dan juga menggetarkan lilitan yang ada di belakang diafragma, sehingga membentuk energi listrik. Kalau bentuk amplitudo dan sinyal frekuensi sesuai dengan yang kita ucapkan. Speaker. Pada speaker terdapat lilitan, magnet, dan kerucut kertas. Saat diberikan arus listrik, maka lilitan akan bergetar seperti getaran-getaran udara yang kita hasilkan dari mulut kita, sehingga gerakan dari lilitan tersebut tidak konstan sama seperti getaran listriknya, di mana amplitudo dan frekuensinya tidak juga tetap. Jadi kerucut kertas akan terpaksa bergetar karena magnet lebih kuat. Kemudian lilitan akan bergerak maju mundur karena adanya arus listrik dan menggerakkan udara pada kerucut tersebut, sehingga menghasilkan getaran udara sesuai dengan mulut yang kita ucapkan dan akan menjadi energi suara lagi. Yang kedua yaitu karakteristik sinyal pada suara manusia. Yang pertama yaitu frekuensi suara manusia termasuk ke dalam frekuensi rendah, yaitu 300 sampai dengan 3000 Hz. Yang kedua, pada domain waktu sinyal suara memiliki amplitudo yang bervariasi, yang terdiri dari beberapa jumlah frekuensi atau terdiri dari beberapa banyak sinyal. Yang ketiga yaitu pengertian sinyal dan pengertian sinyal modulasi analog dan jenisnya. Yang pertama, modulasi yaitu menggeser frekuensi yang informasi dari frekuensi yang rendah ke tinggi dengan mengubah-ubah suatu atau lebih parameter sinyal pembawa sehingga profesional terhadap perubahan sinyal informasi. Alasan dari perlunya modulasi tersebut yaitu sulitnya mengirim frekuensi rendah melalui antena karena frekuensi rendah mempunyai panjang gelombang yang sangat besar sehingga memerlukan antena yang panjang juga. Yang kedua yaitu sinyal informasi mempunyai range frekuensi yang sama. Apabila sinyal tersebut dipancarkan secara bersamaan, maka sinyal informasi tidak dapat kita bedakan. Diperlukan modulasi untuk membedakan sinyal tersebut. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis modulasi. Yang pertama yaitu amplitude modulation atau IM, yaitu proses perubahan parameter amplitudo pada sinyal pembawa agar sesuai dengan amplitudo sinyal informasi, sehingga amplitudo sinyal pembawa akan berubah secara proporsional terhadap amplitudo sinyal informasi. Yang kedua yaitu phase modulation, yaitu sinyal informasi mengubah gelombang pembawa, sedangkan amplitudo sinyal membawa pembawa tetap atau tidak berubah. Yang ketiga yaitu frekuensi sinyal. Pembawa gelombang yang konstan akan berubah secara proporsional terhadap sinyal informasi. Rapat renggangan amplitudo proporsional terhadap perubahan sinyal informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 persamaan modulasi IAM. Yang pertama, menggunakan sinyal informasi tunggal. Yang mana rumusnya yaitu XM T sama dengan IM maksimal sin 2VVM T, yaitu memiliki penurunan XJ T
sama dengan AC maksimal sin 2V FCT. Yang kedua, maka sinyal modulasi AM adalah sinyal carrier yang dimana sinyal carrier yang amplitudonya dimodulasi dengan XMT. Ini yang XIMT sama dengan AC maksimal ditambah dengan XMT sin 2V FCT. Sinyal kompleks yaitu XMT sama dengan AM sin 2V VMT ditambah dengan AM 2 sin 2V VMCT ditambah dengan AM sin 2V VMNT. Pengertian indeks modulasi EM dan bandwidth sinyal termodulasi IM. 1. Indeks modulasi IM menunjukkan ukuran seberapa besar amplitudo sinyal informasi mempengaruhi amplitudo sinyal pembawa. Besar indeks modulasi yaitu 0, kecil dari IM, kecil dari minus 1. Apabila indeks modulasi lebih dari 1, maka akan terjadi overmodulasi. Yang kedua yaitu spektrum sinyal termodulasi IM. Memodulasi sinyal pembawa dengan sinyal informasi bandwidth, frekuensi sinyal akan lebih besar. Yang ketiga, bandwidth IM lebar frekuensi, yaitu 2 kali frekuensi sinyal informasi, yaitu M/2 AC maksimal. Selanjutnya yaitu 6. Prinsip kerja rangkaian modulator AM dan demodulator AM. Modulator AM mempunyai 2 input, yaitu sinyal informasi dan sinyal pembawa. Modulator adalah sebuah penguat di mana outputnya dipengaruhi oleh VCC dan VCC dipengaruhi oleh sinyal informasi. Maka VCC akan naik turun sesuai dengan perubahan sinyal informasi, sehingga output akan berubah sesuai dengan perubahan sinyal DC. Saat tegangan VCC lebih besar, maka penguatan akan lebih besar dan VCC diperkecil, penguatan juga akan berkurang dari sebelumnya. Saat sinyal VCC ditambahkan sinyal informasi, maka outputnya akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan amplitudo sinyal informasi. Demodulator AM jika dioda diberikan polaritas positif dan negatif pada anoda dan katoda, saat bias maju akan menjadi saklar tertutup. Dan sebaliknya, maka dioda akan menjadi saklar terbuka. Ketika dioda diberikan tegangan AC, maka saat siklus positif dioda tertutup dan harus akan dilewati pada output. Jika polaritas negatif, dioda terbuka dan tidak ada sinyal yang dilewatkan. Ketika dioda tertutup, maka kapasitor akan menyimpan muatan. Saat dioda terbuka dan kapasitor akan menahan konstan muatannya, selanjutnya akan menuju puncak positifnya. Maka dioda akan tertutup dengan kapasitor mengisi muatan. Saat diinputkan sinyal AM, output akan dihasilkan masih meninggalkan sinyal frekuensi carrier. Selanjutnya dengan menggunakan filter, maka sinyal ini akan mendapatkan lagi frekuensi tunggal. Selanjutnya yaitu jelaskan modulasi AM DS BFC, AM DS BSC, dan AM SSB. AM DSB FC yaitu modulasi amplitudo yang sinyal penyusupnya terdiri atas sinyal carrier dan 2 buah sinyal sideband USB LSB atau US LSF. Yang kedua yaitu AM DS BSC
yaitu sinyal hasil modulasi amplitudo yang sinyal penyusun terdiri dari dua buah sinyal sideband atau merupakan sinyal AM, DS, BFC yang ditekan atau dihilangkan sinyal karirnya. Selanjutnya yaitu AM SSB, sinyal hasil modulasi amplitudo yang sinyal penyusunnya terdiri atas salah satu sinyal di sideband atau merupakan sinyal AM, DS, BSC yang dilewatkan salah satu sidebandnya dengan menggunakan bandpass filter. Yang ke-8 yaitu cara mendapatkan sinyal AM, DS, BSC dan AM SSB. Sinyal AM, DS, BSC dua macam cara. Satu bisa mendapatkan dari sinyal termodulasi AM, kemudian sinyal carrier di filter maka didapatkan AM, DS, BSC. Yang kedua yaitu sinyal informasi dikalikan dengan sinyal carrier maka akan mendapatkan AM, DS, BSC. Cara sinyal AM SSB. Dengan cara sinyal AM SBSC diblok carriernya dan didapatkan AM, DS, BSC. Kemudian dilewatkan salah satu sidebandnya dan didapatkan AM SSB. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 9. Untuk mendapatkan sinyal informasi dari sinyal termodulasi SSB tidak bisa digunakan selubung detektor yang digunakan pada modulator AM, DS, BFC karena bentuk selubung SSB tidak sama dengan sinyal informasi. Sinyal informasi dari sinyal SSB didapatkan dari sinyal SSB mengalihkan sinyal SSB dengan sinyal carrier dengan frekuensi carrier pada transmitter. Keuntungannya lebih hemat daya karena melewatkan satu sinyal saja dan bandwidth lebih kecil. Nomor 10, menggabungkan beberapa saluran menjadi satu saluran dengan cara membagi pita frekuensi yang akan ditempati masing-masing saluran dengan cara modulasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.